Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap bersemangat, tetap sehat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Juga cobalah tetap setia memikul salib dan mengikuti Yesus. Santa Rosa dari Lima mengatakan, tidak ada satu tangga lain untuk naik ke surga selain salib. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan hari ini adalah Pekan Biasa ke-20. Gereja Semesta mendengarkan Sabda Tuhan melalui Nubuat Yehezkiel dan Injil Suci menurut Matius. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono Projo, yang akrab disapa Romo Inung. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo? Kabar baik, Bu B dan sahabat Oase Rohani Katolik, puji Tuhan. Ya, terima kasih Romo Inung tetap setia hadir dalam Oase Rohani Katolik untuk meneguhkan iman kami di antara kesibukan Romo Inung. Saat ini masih menjalani perutusan di Paroki Pulau Gebang, Romo? Ya, benar, Bu Bay, di Paroki Pulau Gebang saat ini. Ya, Gereja Santo Gabriel ya Romo? Gereja Santo Gabriel. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Inung. Monggo Romo. Baik, Bu B dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan mohon rahmat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami selalu membaharui diri dengan daya roh-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan di dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam Dalam nama nama Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai 14. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh, amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang, hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberikan kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan lainnya. Sedangkan aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya.
kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri, seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel, dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu, dan kalian akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berserulah mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjuk Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, Romo Inung, dalam nubuat Yehezkiel tadi, kaum Israel diibaratkan seperti tulang-tulang yang sudah mati. Tanpa kehidupan dari Tuhan, mereka tidak berarti apa-apa. Nah, apa inspirasi iman dari nubuat Yehezkiel ini, Romo? Ya, baru saja Ibu B menyampaikan inspirasi iman itu ya. Tanpa Tuhan hidup tidak berarti apa-apa. Ya sudah selesai rekaman kita ya. Renungan kita. Karena intinya itu. Ya, tapi mari kita bahas bersama tentang teks dari Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai 14 ini yang pada hari ini diambil sebagai bacaan pertama di hari Jumat pekan yang ke-20 ini ya. Eh, ini merupakan sebuah apa namanya? Nubuat dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang saat itu tengah mengalami penderitaan karena sedang mengalami pembuangan ke Babel. Kita tahu bersama bahwa pembuangan ke Babel ini merupakan ya bisa dibilang buah dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah sehingga mereka mengalami kekalahan dari orang-orang Babilonia dan akhirnya mereka semua dibuang ke Babel, termasuk juga Yehezkiel. Yehezkiel ini termasuk salah satu nabi yang ikut diangkut istilahnya, ikut dibawa dari Yerusalem ke daerah Babel sebagai orang buangan. Dan sebagai orang buangan, sebagai tahanan, tentu saja mereka tidak mengalami kebebasan yang seperti mereka alami di negerinya sendiri. Tetapi dalam artian tertentu, mereka masih dibiarkan untuk hidup. Artinya tidak seperti di Mesir pengalaman ratusan tahun sebelumnya yang dalam tanda petik diperbudak, tetapi mereka masih lumayan lah kehidupannya. Tetapi walaupun demikian, pasti ada hal-hal yang membuat mereka merasa mengalami penderitaan. Dalam penderitaan inilah mereka apa ya istilahnya mengalami kesedihan, mungkin juga kehancuran dalam kehidupan mereka. Ibaratnya adalah seperti ini ya, apa tadi, tulang-tulang yang berserakan. Ya, kita ingat syairnya dari Khairil Anwar tentang Ya, Karawang Bekasi yang juga mengilustrasikan bagaimana dampak dari peperangan perjuangan orang-orang antara Kerawang Bekasi yang harus tewas karena pertempuran itu ibaratnya tulang-tulangnya itu berserakan antara Kerawang Bekasi. Demikian juga ilustrasi dari teks ini. Orang-orang Israel itu digambarkan sebagai kumpulan dari tulang-tulang yang berserakan. Bahkan dikatakan tulang-tulang ini adalah tulang-tulang yang kering, artinya yang rapuh, yang apa istilahnya tersentuh saja bisa bisa patah begitu ya, bisa hancur.
Tetapi Tuhan Allah dalam penglihatan eh, Nabi Yehezkiel itu mencoba untuk memulihkan, memulihkan kembali keadaan bangsa Israel yang eh, porak-poranda, yang kering, yang mengalami penderitaan luar biasa semacam itu, sehingga mengalami kembali kehidupannya dengan memberikan sebuah apa gambaran bagaimana tulang-tulang itu akhirnya disatukan kembali, tidak hanya disatukan tetapi juga dipulihkan menjadi sesosok manusia seutuhnya, dan ditambah lagi diberi nafas kehidupan. Kalau kita membaca teks ini, ya bisa saja kita bayangkan tentang proses kisah penciptaan manusia yang pertama, di mana dalam kitab Kejadian eh, Allah membentuk manusia dari tanah liat dan akhirnya diberikan nafas kehidupan sehingga manusia itu menjadi hidup. Tidak hanya berbentuk tetapi juga menjadi hidup lewat nafas kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia yang pertama ini. Ini gambaran yang hampir mirip juga dari apa yang dialami oleh Yeskiel, bahwa Allah tidak hanya mengumpulkan, tidak hanya memulihkan, tetapi juga memberi kehidupan. Itu yang pertama, bagaimana bangsa Israel itu apa akan diberi sebuah janji pemulihan oleh Allah dari penderitaannya. Yang kedua, Allah dalam eh, nubuat ini mau menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa yang namanya pengharapan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan bangsa Israel saat itu, dan juga mungkin implementasinya bagi kita saat ini. Orang yang tidak punya pengharapan yang yang dalam, pasti tidak akan punya semangat untuk melanjutkan kehidupan. Ya, kita tahu berbagai macam kasus orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya itu ya. Itu dia merasa bahwa ngapain saya hidup? Ngapain saya eh, melanjutkan kehidupan saya kalau saya merasa bahwa masa depan saya tidak baik-baik saja ya. Saya merasa bahwa masa depan saya itu sia-sia kalau saya lanjutkan kehidupan saya. Itu artinya mereka tidak punya pengharapan akan sebuah keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 13 itu ya, yang awalnya berkisah tentang kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu penyayang, dan lain sebagainya. Di akhir dari perikop itu kan Rasul Paulus mengatakan, lalu pada akhirnya tinggal tiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ada kata pengharapan di antara iman dan di antara kasih. Awalnya sih saya juga bingung kenapa ada harapan di tengah-tengah iman dan kasih, tidak pakai kata lain gitu ya, kegembiraan atau sukacita atau kehidupan kekal atau apa, tapi Paulus kok menyelipkan kata harapan di iman dan kasih itu ya, karena itu tadi eh, harapan itulah yang mengikat iman kita dan juga yang menyemangati tindakan kasih kita kepada sesama. Jadi harapan yang mau diwartakan oleh Nabi Yeskiel kepada orang-orang Israel yang tengah mengalami penderitaan ini, itu yang mau dibagikan juga kepada kita. Jadi
teks bacaan pertama ini juga mau mengingatkan kita bahwa pentinglah kalau kita memiliki yang namanya harapan dalam kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa Allah meninggalkan kita, Allah tidak sayang, tidak cinta, tidak peduli, tetapi dalam iman kita percaya Allah akan punya rencana yang baik dalam kehidupan. Itulah yang namanya harapan. Ya, betul Romo. Harapan dan mengandalkan, sungguh mengandalkan Tuhan. Karena beberapa kali di sini disebutkan, Tuhan sendiri mengatakan di ayat yang ke-6. Dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan ya Romo. Ya, Lalu semacam kemudian di ayat 13 juga Tuhan mengatakan lagi, dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan terakhir di ayat 14, dan kalian akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Artinya tidak ada yang lain kecuali kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ada pengharapan dan juga tentu saja kita berharap dan mengandalkan Tuhan ya Romo. betul begitu Ibu B. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Inung sampaikan tadi kepada kita. Nanti setelah jeda, kita akan melanjutkan perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono Projo, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman, atau mengajukan pertanyaan, atau hendak mengajukan usul, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Mari, kini kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Inung, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan tentang hukum kasih sebagai hukum yang paling utama. Mengasihi Allah sebagai hukum yang pertama sama pentingnya dengan hukum yang kedua, yakni mengasihi sesama. Nah Romo, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya, Bu B dan sahabat oase rohani Katolik, melanjutkan permenungan kita dari bacaan yang pertama, Nabi Yehezkiel, yang tadi disimpulkan oleh Bu B sebagai refleksi kita untuk mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan berharap akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada pengharapan dan ada mengandalkan Tuhan. Itulah yang nuansa yang sama terjadi dalam bacaan Injil hari ini, di mana konteksnya adalah Tuhan Yesus dicobai oleh salah satu dari orang-orang Farisi yang kebetulan adalah seorang ahli Taurat. Yesus ditanya tentang hukum terutama dari hukum Taurat itu. Ya, seharusnya kurang tepat orang Farisi ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus yang rasa-rasanya nggak pernah belajar tentang hukum Taurat secara formal begitu ya. Ya, dia orang Yahudi, Yesus itu juga orang yang taat gitu ya. Tetapi kalau ditanya secara detail tentang hukum Taurat ya mungkin dalam artian tertentu kurang tepat ya, sama seperti seorang prodiakon ditanya tentang ajaran sosial gereja ya pasti juga nggak paham benar gitu ya. Ya, tapi Yesus kan luar biasa orangnya. Ya, dia pasti punya jawaban dan jawabannya adalah hal yang di luar pikiran dari kita semua. Bahwa dia tidak menyebut salah satu dari lebih dari 300 hukum Taurat itu, tetapi dia
menyimpulkan dua hal, ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan itu tidak hanya sekedar kasihlah Tuhanmu, tetapi ada embel-embelnya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi artinya mengasihi Tuhan itu nggak hanya cuman apa rohaninya saja gitu ya, atau hanya mengandalkan akalnya saja, tetapi juga keseluruhan hidup manusia itu. Karena sekaligus juga Allah apa Yesus mau mengkritik orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat saat itu yang eh, hanya melihat hukum Taurat untuk kepentingannya sendiri. Mereka menggunakan hukum Taurat itu apa ya? Hanya untuk sesuatu yang menguntungkan. Eh, kalau kalau tidak menguntungkan ya tidak dipakai begitu. Sehingga yang hanya mereka lihat hanya sebatas hukum, bukan sesuatu yang beyond dari hukum itu, yaitu kemanusiaan. Nah, ini yang Yesus mau apa ya? Mau tunjukkan kepada orang Farisi bahwa hukum Taurat itu bukan hanya sebatas aturan-aturan, kata-kata dalam sebuah kitab misalnya, tetapi bagaimana hukum itu diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak hanya mengasihi Tuhan yang saja, tetapi diwujudkan dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang mungkin kurang diperhatikan oleh bangsa apa orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu ya, apa namanya ahli Taurat yang hanya melihat hukum sebagai hukum. Ya sudah Ya. gitu, tidak melihat hukum itu dipakai untuk membela kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin berkaitan dengan bacaan yang pertama, eh, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang pasti mengalami yang namanya pencobaan. Ya, kalau di sini ya Yesus dicobai oleh orang Farisi itu ya. Dalam hidup kita pun juga seringkali kita mengalami yang namanya pencobaan. Eh, Artinya mengalami sesuatu yang nggak pengen kita alami, tetapi ya harus kita alami ya. Dan sesuatu itu seringkali hal yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita bergembira, tidak membuat kita happy. Yesus juga mengalami pencobaan, tetapi Yesus tidak lari. Yesus tidak menolak pengalaman itu gitu ya. Kalau Yesus itu manusia biasa, mungkin dia berkata, ngapain kamu nanya-nanya itu? Saya kan bukan ahli Taurat, saya kan bukan bukan orang Farisi. Ngapain kamu nanyain saya? Udah kamu nanyain orang lain saja, misalnya gitu ya. Atau dia nggak mau terima berjumpa dengan orang Farisi ini gitu. Udah kamu nanti lain kali saja ketemu saya. Karena dia nggak mau dicobai, dia nggak mau Ya. dites gitu ya istilahnya. Artinya dia menghindar dari pencobaan itu. Enggak. Yesus tidak menghindar, Yesus tidak menolak, tetapi dengan akal budinya, dengan hatinya, dengan apa namanya jiwanya gitu kan katanya Yesus dengan kekuatannya dia menghadapi pencobaan itu dan lolos. Artinya dia membiarkan rahmat Roh Kudus itu berkarya dalam dirinya dan itulah yang membuat dia bisa menghadapi eh, apa pencobaan itu. Ya, kalau kita baca kembali teks yang bacaan pertama kan Yeskiel dibimbing Roh untuk bisa akhirnya mendapatkan pengalaman penglihatan yang tadi kita bicarakan. Artinya Yeskiel pun juga apa membuka hatinya terhadap bimbingan roh itu sehingga akhirnya dia bisa berjumpa dengan Allah, bernubuat kepada bangsa Israel, membagikan sesuatu yang membuat bangsa Israel
penuh harapan lagi akan masa depannya. Nah, bagi kita yang mungkin masih eh, ada di dunia sekarang ini, pasti kita pernah mengalami yang namanya apa tadi, pencobaan itu ya, yang mungkin membuat kita menderita, tidak happy. Tetapi jangan kita lari dari penderitaan itu, jangan kita tolak, apalagi akhirnya membuat kita kecewa dan marah sama Tuhan. Tetapi dalam bimbingan Roh Kudus, dan tadi Bu B tadi mengatakan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan bisa lolos dari pencobaan-pencobaan hidup kita. Ya, walaupun setiap hari kita berdoa Bapa kami, ya Tuhan, eh, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah, dan bebaskanlah kami, apa namanya, kok saya jadi blank ya, eh, lepaskanlah kami dari Dari pencobaan, ya, gitu ya, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Walaupun kita berdoa berharap terus dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami dari pencobaan, tapi selama kita masih hidup di dunia ini, pasti yang namanya pencobaan yang membuat kita tidak happy itu akan kita alami. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang seperti bacaan yang pertama, tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu bisa kita andalkan untuk bisa keluar dari segala permasalahan hidup. Asal terbuka atas bimbingan roh dan mengikuti apa yang menjadi bimbingan dari Roh Kudus itu sendiri. Enggak, istilah saya, enggak semau gue, enggak sok tahu atas hidup kita, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti dapat berjalan dalam kebaikan dan kebenaran. ya, ya, Romo Inung, eh, berserah atau mengasihi Tuhan dengan tadi seperti yang Romo katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Juga mengasihi sesama kita, ini seperti ibaratnya dua dan karya, doa dan karya yang dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ya Romo. Kasih Ya, kepada Tuhan itu terwujud dalam doa dan kasih. olah rohani, sedangkan kasih kepada sesama itu dalam bentuk pelayanan kasih yang Romo katakan tadi dan berbagai macam tindakan yang nyata ya Romo. Benar. Jadi nggak cuma satu arah, tapi dua arah juga, atas dan samping ya. Ya, jadi ketika ada sesama kita, entah tetangga, entah sesama umat gereja yang sedang kesulitan, kita tak cukup bilang nanti saya akan doakan, tetapi juga butuh ada tindakan nyata. Karena Ya, seandainya dia sakit atau keluarga yang sedang sakit atau sedang menderita apa namanya kondisi ekonomi yang sulit, doa saja tidak mengenyangkan dan tidak menyembuhkan ya Romo, harus ada tindakan nyata. ya. Tapi tetap berdoa juga ya. Berdoa dan berkarya ya Doa Romo, dan ada karya karya. nyatanya. Iya, siap. Harus ada tindakan konkret. Baik, Romo Inung, terima kasih atas renungan yang sungguh meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari renungan tadi kita mendengar bahwa Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa kedua hukum tersebut, yakni antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama, memiliki nilai yang sama. Dan kedua hukum itu harus kita jalankan, seperti yang Romo pesankan tadi. Mustahil orang mengasihi Allah kalau tindakannya tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada Allah itu diwujud melalui doa dan olah hidup rohani, sedangkan kasih kepada sesama bentuknya adalah pelayanan kasih dan berbagai macam tindakan nyata lainnya. Romo, sebelum kita tutup acara pada hari ini, masih ada pesan yang hendak Romo bagikan kepada kami. Ya, mari kita membuka hati kita terhadap bimbingan Roh Kudus sendiri, sehingga hidup kita adalah hidup yang seimbang antara doa dan karya, antara kita mengasihi Tuhan dan sekaligus mengasihi sesama kita. Baik, Romo Inung dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Inung.
Monggo Romo. Baik, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk menyapa Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang kami terima sepanjang hidup kami. Semoga hidup kami dipenuhi sukacita untuk dapat berbagi dan melayani sesama, sampai tiba waktunya kami kau perkenankan menikmati hidup abadi bersamamu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Wisnu Wicaksono PR. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam. Salam. Matur nuwun Romo.